Hai, selamat datang Sagittarius di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar? Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian Sagittarius Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius. Bulan Februari 2021 dan ini mengenai cinta, asmara, love relationship ya. Untuk pembahasan lain mengenai hidup dan lain sebagainya biasanya sering aku bahas di tarot mingguan. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggu aku naikin 2 video, satu di hari Jumat, satu di hari Sabtu, itu ada secangkir kopi tarot, dan hari Senin itu biasanya aku bikin tarot mingguan ya. Dan sebelum kita mulai pembacaan, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general dari energi general. Jadi bisa resonate bisa tidak dengan kalian, dan ini bukan personal reading, bukan private reading gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau pembacaannya, ceritanya tidak sesuai dengan situasi kalian pada saat ini, berarti ini bukanlah readingan untuk kalian ataupun energinya ya belum ada gitu ya. Jadi jangan dipaksain gitu. Kalau aku sih lebih kepada itu gitu ya. Kalau emang nggak sesuai ya ini bukan berarti bukan buat kalian. Jadi silakan move on ataupun mau cari placement kalian yang lain, entah moon-nya, entah Venus-nya, entah rising-nya mungkin yang lebih biasa, lebih tepat gitu ya, lebih kena. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak sesuai dengan tarot reader-nya, dengan cara tarot reader-nya membaca, juga jangan dipaksakan. Cari memang yang sesuai dengan kriteria kalian. Oke? Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, dan ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Kita akan mulai dari yang single, lalu langsung kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Sagittarius single Februari 2021. Ada apa dengan cinta? The Chariot. The Chariot. Oke, you are moving on. Aku sudah tidak mau terpaku lagi dengan masa laluku, dengan seseorang, dengan cerita-cerita masa lalu, dengan kenangan memori. Sudahlah. Aku sudah mau let go gitu ya, mau let go, mau mengikhlaskan, mau menuluskan. Udah lagi berusaha gitu ya, lagi berusaha untuk maju ke depan dan tidak menengok ke belakang, lagi berusaha untuk menghapus segala, ya bukan menghapus sih, tetapi meninggalkan apa yang seharusnya sudah ada di masa lalu, ya di masa lalu gitu loh. Kamu udah nggak mau lagi dwelling, kamu tidak mau lagi berkubang dalam perasaan-perasaan itu gitu. Cuman kamu masih ingin sendiri gitu. Kalau yang aku lihat di sini ya, kamu masih ingin sendiri. Karena ya aku ngelihat ada sesuatu yang bikin kamu mungkin agak sulit untuk fokus akhir-akhir ini. Entah mungkin pikiran-pikiran, ya namanya kita kalau nggak pinter-pinter untuk bisa mendisiplinkan pikiran kita gitu ya, karena pernah dengar nggak yang namanya there's a monkey in our head ya, yang suka berlompat-lompatan dan membuat kita jadi pusing, jadi stres, jadi overthinking dan lain sebagainya. That's the monkey gitu. Nah, kalau kita nggak pandai-pandai dealing dengan si monkey ini, kita yang ada akan jadi seperti ini. Karena yang aku lihat di sini, kamu lagi berusaha untuk fokus, tetapi ada banyak hal yang masuk ke dalam pikiran kamu. Mungkin ini walaupun ya kadang-kadang ya namanya di dalam proses untuk move on. Nggak ada, itu tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi kalau kamu sudah bersama dengan seseorang cukup lama dan mungkin kenangannya cukup dalam. Apalagi
Untuk beberapa kamu yang memang mungkin sudah bahkan lebih jauh gitu ya, hubungannya lebih jauh. Sudah masuk ke dalam masalah rumah tangga, sudah punya anak, apalagi gitu ya, itu tidak akan mudah. Dan bahkan mungkin ya sampai kapanpun kalau misalnya kita sudah punya anak dengan seseorang dan kita pisah, kita nggak akan bisa 100% untuk berpisah dan nggak ada connection gitu loh sama mereka, nggak ada hubungan. Karena apa? Karena ada anak yang mengikat gitu loh, mengikat kalian berdua gitu loh, yang menjadi penyambungnya gitu. Nah, kalau yang aku lihat di sini mungkin kalian ya berusaha untuk berpikir what next? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus ngapain? Gitu ya. Apa yang ya kamu banyak-banyak berpikir dan kadang-kadang mungkin overthinking ya. Karena yang aku lihat di sini bisa jadi kamu lagi dalam hermit mode gitu ya. In a way kamu mau move on. Buat beberapa dari kamu bahkan ada kayak pemikiran untuk apa gue lebih baik pindah. Mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah kamu sempat punya hubungan dengan orang yang dalam satu tempat kerja dan orang yang mungkin juga buat beberapa dari kamu lingkungannya tidak jauh gitu ya, tempat tinggalnya tidak jauh, satu lingkungan, mungkin satu lingkungan pertemanan, mungkin satu lingkungan pekerjaan yang tadi aku bilang. Sehingga kayak kamu, kayaknya kalau gue mau benar-benar bisa melepaskan dan melupakan dan bisa move on, I need to move somewhere. Gua harus pindah. Gua nggak bisa ada di dalam lokasi yang sama dengan mereka dan terus bisa melihat mereka gitu ya. Mungkin itu gitu ya. Yang aku lihat tuh buat beberapa dari kamu tuh itu. Kayak kamu tuh pengen pengen mengadakan satu perubahan atau satu pengen memulai sesuatu yang fresh, satu yang baru, satu yang bersih daripada apa yang jadi masa lalu kamu. Gue pengen ke sesuatu yang baru dan berharap bahwa kalau gue bisa, gue akan cepat proses sembuhnya. Tapi sebenarnya dimanapun kamu berada, yang main itu kan perasaan sama otak kamu. Itu nggak bisa diribut gitu. Bukan, you're not a computer gitu loh. Mau kamu misalnya nih, sekarang di Jakarta, pacar kamu, jangan pacar, ini udah masa lalu. Mantan kamu juga ada di Jakarta. Terus kamu pindah misalnya, memutuskan pindah, ini contoh ya, kamu memutuskan pindah ke Surabaya. Kan pikiran sama perasaan kamu juga ngikut ke sana gitu. Nggak tinggal gitu, nggak tinggal di Jakarta gitu. Tapi mungkin buat beberapa kamu nyaut, ya kan tapi at least gue nggak ngeliat dia, nggak bisa ketemu dia gitu. Iya, ada sesuatu yang benar-benar mengganggu pikiran kamu. Still don't have any plan ya. Kamu masih belum stabil di dalam perasaan kamu. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu masih mau untuk move on, tetapi kadang-kadang dikarenakan pikiran ini yang kadang-kadang terlalu too much, terlalu berlebihan gitu ya. Ketakutan kamu, keraguan kamu terhadap diri kamu sendiri. Bisa nggak gue gitu ya. Itu kadang-kadang ya memblocking kamu sendiri gitu loh. Itu menyabotase diri kamu sendiri. Sebenarnya kuncinya ya ada di diri kita sendiri. Segala sesuatunya. Ya, kadang-kadang
apa ya, jadi aku harus gimana dong, sometimes orang tuh pengen mencari, kadang pembenaran gitu ya, kadang mungkin membutuhkan afirmasi dari orang lain dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kuncinya itu ada di mereka. Waktu kamu pengen maju ke depan gitu ya, waktu kamu pengen melupakan orang itu dan waktu kamu pengen bener-bener, udah gua harus ngiklasin, gua harus, gua harus ngelepasin orang ini. Yang pastinya di saat kamu ada di dalam, lingkungan dan lokasi yang mungkin nggak terlalu jauh dengan mereka, ada kemungkinan ngelihat mereka. Tetapi apa, di zaman sekarang ini teknologi udah begini, nggak menutup kemungkinan kamunya lagi buka-buka sosial media terus ketemu, ngelihat apa postingan dan lain sebagainya, terima berita, terima informasi gitu loh. Itu adalah hal-hal yang nggak bisa dielakkan. Tetapi di saat kamu kuat gitu ya, kamunya sendiri gitu loh, secara mentally kuat, mau ngelihat dia jalan sama orang lain kek, mau ngelihat dia senyum-senyum depan kamu kek, mau ngelihat dia apalah gitu ya di depan kamu, selama kamu kuat bahwa dan yang aku lihat kamu tahu situasinya bahwa iya ini adalah yang terbaik. Cuman mungkin secara emosional kamu masih belum stabil, makanya ini masih banyak bimbang ragu, walaupun kamu sudah mau maju ke depan. Tapi di dalam prosesnya itu yang pastinya, iya aku nggak perlu sugarcoat it lah. Yang pastinya di saat kita apa ya, tidak akan mudah, tapi bukannya tidak bisa, oke? Karena yang aku lihat di sini kadang-kadang kamu masih nunggu, mungkin masih ada secercah harapan. Walaupun kamu mau maju ke depan. Walaupun kamu mau melupakan. Tetapi kayak, aduh kayaknya gue harus, gue harus melakukan sesuatu yang, ya itu pindah atau apalah, gue harus jauh dari dia, gue harus pergi, gue harus apa. Ya mau sejauh apapun kamu ya, selama pikiran kamu masih nungguin dia, masih ngarep soal dia, masih nyantol ke dia, ya itu akan sulit gitu. Oke, Sagittarius, itu adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, ini adalah untuk Sagittarius yang berpasangan. Love relationship reading Februari 2021 Sagittarius yang couple. Seven of Swords, the World card, Ten of Cups, the Wheel, Two of Pentacles dalam keadaan terbalik. Oke. Aku melihat di sini hubungan ini itu kayak, kalau yang aku lihat ya dalam ceritanya nih, buat beberapa dari kamu ini adalah hubungan yang kalau dibilang kurang stabil ya. Tetapi di dalam hubungan ini ada seseorang yang terus-menerus kerap kali melakukan kesalahan, dan kesalahan itu adalah kesalahan yang sama. Seperti kayak mereka tuh kok gak bisa sih menahan diri ataupun tidak bisa ya berubah. Tetapi ini kayak gini loh, melakukan kesalahan terus putus, ribut, putus, balik lagi, begitu lagi gitu loh. Tahu nggak? Ada kan orang yang pacarannya putus nyambung, masalahnya masalah yang kurang lebih sama gitu loh. Cuman mungkin di dalam masalah ini yang punya visi misi bahwa mereka
kalau yang aku lihat, yang punya satu harapan besar, punya mimpi di dalam hubungan ini, cita-cita dalam hubungan ini, bahwa hubungan ini pengen untuk bisa maju ke depan, untuk bisa lebih stabil, untuk bisa happily ever after, itu kayak cuma satu orang. Sehingga di saat yang satunya kerap kali melakukan kesalahan yang sama walaupun dia sudah kecewa berkali-kali, pada akhirnya ya tidak kuasa. Banyak orang-orang yang seperti itu karena dia sudah punya satu ekspektasi yang tinggi dan dia merasa bahwa gua harus menggapai cita-cita gua harus apa yang terjadi itu seperti apa yang gua impikan di dalam hubungan ini terhadap orang itu harus seperti apa yang gua inginkan. Dan dia seakan-akan udah nggak peduli lagi gitu loh, udah nggak peduli lagi apa yang orang ini lakuin tuh kayak, ya sudah lah gitu loh, yang penting gue pengen, hubungan kita tetap terjalin, lo tetap jadi milik gue, kita bisa tetap maju, ke depan dan kita membangun hubungan kita. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kamu akan membiarkan orang ini terus-menerus melakukan kesalahan yang mereka perbuat? Ya sampai kapan? Kadang-kadang kita ya sebelum menikah gitu ya, melihat orang yang kita dealing saat itu sudah menyakiti, melukai, mengkhianati, berbohong dan lain sebagainya, itu karena melakukan hal-hal yang menyakiti gitu ya. Itu adalah pertanda gitu loh, pertanda. Dan ini adalah seperti kayak kalau buat aku gitu ya, kalau buat aku seperti kayak semesta ini memberikan pertanyaan sama kamu. Are you sure? Gitu loh. Kamu yakin mau nerusin hubungan kamu dengan orang yang seperti ini yang udah bolak-balik nyakitin kamu? Beneran? Yakin? Dan kadang-kadang karena kita punya ego yang terlalu tinggi dan harapan ekspektasi yang terlalu tinggi, seringkali orang menyampingkan itu sehingga mereka tidak peka akan sign-sign dari semesta dan yang kuasa gitu loh. Nanti kalau sudah telat, banyak sekali terjadi kasusnya yang teriak-teriak balik. Kenapa dulu aku tidak kenapa aku dulu dibiarkan hingga sampai saat ini jadi semakin parah? Kenapa dia semakin semakin rusak, semakin runyam, sehingga aku udah punya anak 5 gitu ya. Ini contoh gitu ya. Aku udah punya anak 5, dia udah punya anak di tempat lain dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa aku tuh dulu nggak diberikan apalah petunjuk apa segala. Padahal sebenarnya sebelumnya udah sering dikasih petunjuk, cuman kitanya nggak mau denger, nggak mau ngelihat. Banyak orang kadang-kadang di dalam hidupnya karena dia tidak mau melihat kenyataan. Banyak orang hanya mau melihat dan mendengar apa yang dia mau lihat dan dengar. Ya, you got an idea, you got a plan gitu loh. Kamu sudah punya planning di dalam hubungan ini yang ada di kepala kamu. Dan cuman kamu yang mungkin tahu gitu ya, kamu pengen kemana. Tetapi iya, yang pastinya kalau ini di dalam hubungan, pastinya kamu pengen hubungan yang lebih stabil, hubungan yang lebih mature, hubungan yang lebih dewasa, dan membuat hubungan ini bisa lebih solid dan kuat. Buat beberapa kamu yang pacaran, kamu pengen hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan dan lain sebagainya.
Dan kamu ingin mewujudkan itu. Jadi, apapun yang terjadi di dalam hubungan ini, ya kamunya ya kayak ya udah gitu loh. Ada banyak ketidakadilan kalau yang aku lihat di sini. Perilaku orang ini terhadap kamu, banyak ketidakadilan di dalam hubungan ini, banyak ketidakadilan, banyak ketidakseimbangan. Dan iya, ada satu orang yang terus-menerus ya kayak tidak apa ya, nggak jujur gitu ya. Tetapi dikarenakan hal ini, kamu punya cita-cita ini gitu loh. Tujuan ini. Kamu memilih untuk diam. Betapapun sakit dan kecewanya kamu. Yep. Iya. Salah satu orang di dalam hubungan ini terus-menerus melakukan, karena orang ini masih seperti kuda liar. Tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa diatur, tidak juga mau diatur, dan tidak orang yang tidak punya, kayak nggak punya responsibilities gitu ya. Dan mereka masih pengen bebas, mereka masih pengen lepas, mereka masih suka kesana kemari, pengen banyak mainnya, pengen have fun. Dan mereka sering kali tidak belajar dari kesalahan yang mereka perbuat, gitu loh. Karena yang aku lihat, salah satunya itu lebih mature. Mungkin dalam segi umur, gitu ya, ada jenjang, ada beda. Sehingga membuat kedewasaannya itu ya lebih matang gitu loh dianya. Tetapi kadang-kadang umur itu tidak menjamin seseorang untuk bisa dewasa gitu ya. Ada orang yang umurnya sudah termasuk lanjut usia bahkan, tapi kelakuannya masih kayak bocah gitu. Iya, dan aku lihat kala mereka merasa gerak mereka dan apa ya, dan mereka nggak suka gitu ya, ancamannya pasti ya udahlah putus aja, ya udahlah putus aja, ya udahlah. Ini yang ditakutin sama si partnernya. Kalau gue konfront nih orang, kalau gue ngomong yang sejujurnya tentang perasaan gue, kalau gue bilang bahwa apa yang dia lakukan tuh nyakitin gue dan ini nggak adil buat gue, dia pasti akan ciao. Karena itu yang selalu jadi senjata buat dia. Cuma pertanyaannya ini, dan orang ini selalu berubah-berubah, gitu ya. Iya, belum punya tujuan dalam hidup tuh juga kayak belum punya tujuan, gitu. Banyak mungkin daydreaming gitu ya, banyak ngayal dan lain sebagainya. Cuman pertanyaannya adalah sampai kapan kamu bisa dan sanggup gitu loh, dealing with this kind of person. Iya, bener. Buat beberapa dari kamu di dalam hubungan ini ada pihak ketiga gitu ya. Entah ini dihadirkan sekali atau 2 kali atau 3 kali. Tetapi kalau yang aku lihat di dalam hubungan komunikasinya pun sudah berantakan. Gitu.
Cuman mungkin masalah dikala kamu melihat separah-parahnya masalah gue sama dia. Sesakit-sakitnya dia ngelakuin apapun yang terjadi gitu loh. Yang apapun yang terjadi dan sesakit-sakitnya itu. Kenapa gue selalu kembali lagi dan dia selalu kembali lagi sama gue. Gitu loh. Walaupun dia udah sama orang lain, tapi dia selalu balik sama gue kok. Dan gue juga nggak bisa. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa bahwa apa ini kah yang namanya soulmate, apakah ini kah yang namanya twin flame, apakah ini yang, iya kan di dalam twin flame itu ada chasing and sorry to say ya. Kenapa aku tidak pernah ngomongin soal twin flame, soulmate dan ya selain aku tidak ingin melabelkan yang namanya hubungan, relationship is a relationship ya. Tapi kadang-kadang hal itu disalahgunakan seseorang untuk membuat pemakluman. Untuk membuat pemakluman bahwa kalau tidak bersama orang ini, gua tidak akan bahagia dan hidup gua akan hancur. Banyak orang-orang, banyak kasus-kasus yang maksudnya klien-klien yang punya kasus seperti itu, yang datang ke aku, gitu loh. Nah itu aku harus berusaha untuk merubah mindsetnya mereka. Karena banyak orang dikarenakan masalah twin flame dan hal-hal semacam itu mereka jadi punya konsep di dalam pikirannya bahwa kalau aku tidak bersama mereka, gue gak akan bahagia walaupun gue dengan siapapun. Gue gak akan happy, gue gak akan fulfill di dalam hidup gue kalau gue nggak sama dia. Padahal orang ini udah nyakitinnya udah na'udzubillah bin zalik gitu ya. Maksudnya kelakuannya udah yang alamak gitu. Cuman dikarenakan dia punya harapan itu dan dia membuat satu statement untuk dirinya sendiri bahwa kalau gue nggak sama dia, karena mimpi yang gue bangun adalah mimpi yang bersama dia. Kalau di dalam mimpi itu yang terjadi adalah bukan aku dan dia, gue nggak akan happy dan gue nggak akan bisa. Jawabannya adalah sama siapapun kamu, selama diri kamu tidak bisa happy sama diri kamu sendiri, dengan siapapun kamu tidak akan bisa bahagia. Begitu. Kalau cerita ini tidak sama seperti kalian, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Karena buat aku, it's kind of deep reading dan mungkin hanya resonate untuk beberapa orang. Tetapi please, kalau kamu butuh teman untuk ngobrol, cari orang yang bisa kamu percaya. Atau bahkan buat beberapa kamu butuh konsultasi dengan profesional, kamu please seek a help gitu loh. Karena apa? Jangan mengorbankan diri kamu untuk seseorang yang tidak berpikir dua kali untuk menyakiti kamu. Begitu. Dan kalau orang udah sedikit-sedikit ngancem, gue putus aja. You're not in a healthy relationship. Kamu tidak ada di dalam hubungan yang sehat. Dalam berpacaran saja sudah rasanya kayak di-threatening gitu ya, udah kayak diancam gitu ya. Apalagi kamu menjalani jauh gitu loh. So berpikir yang lebih panjang, berpikir yang lebih bijak. Berpikir yang love yourself.
Love yourself and teach people how to love you and how to treat you. Selama kamu tidak menyayangi diri kamu dan tidak merespek, tidak menghormati diri kamu, orang tidak bakal bisa melakukan hal itu dengan semestinya. Oke, Sagittarius. Aku akan baca energi yang kencang, tapi mereka tidak harus menjadi zodiak itu. Aku hanya kasih tahu kamu yang memang kuat saja. Aku ngelihat energinya Aries di sini, ada Scorpio di sini, ada Gemini di sini, Aquarius, ada Capricorn, ada Cancer, Libra. Dan buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini kamu mungkin sedang tidak bicara sama mereka. Buat beberapa dari kamu. Oke, Sagittarius. Ini untuk kalian. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.